Para sahabat sebangsa dan setanah air, kejadian-kejadian beruntun yang terjadi di KPK memuat banyak pertanyaan. Pertanyaan orang waras malah cenderung mengarah ke curiga. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di KPK? Kecurigaan ini mau tidak mau akan menyeruak dikarenakan ada hal-hal yang bertentangan dengan logika. Harus diakui secara jujur, keberadaan KPK tidak membuat korupsi di tanah air menjadi hilang. Bahkan surut juga tidak. Aroma amis dikarenakan mentreatment kasus secara tebang pilih tidak bisa ditutupi. Bahkan semakin terlihat, terlebih semakin mendekati pemilu. Rasanya semakin jauh dari istilah lembaga independen dan superpower yang kadung sudah dilekatkan pada KPK. Bagi saya, lebih baik membubarkan KPK dikarenakan tidak ada gunanya. Penyelamatan uang negara sangat jauh dibandingkan biaya anggaran yang diserap KPK. Lebih baik orang-orang KPK dipersilakan membuka bisnis perorangan yang sudah pasti akan menyerap tenaga kerja. Apakah ini sikap apatis? Tidak, ini justru logika paling sehat untuk menghemat anggaran daripada mempertahankan lembaga yang tidak berguna dilihat dari hasilnya. Para sahabat sebangsa dan setanah air, Irjen Karyoto dan Brigjen Endar termasuk orang yang penasaran atas sikap yang diambil pimpinan KPK yang ingin menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan di kasus Formula E. Tampak sikap kedua jenderal polisi ini di-backup oleh pimpinan Polri yang ingin mereka tetap berkarir di KPK. Uniknya, Firly CS yang notabene Firly sendiri pun adalah seorang komjen Polri tidak menginginkan mereka di KPK. Ini disebabkan oleh sikap kedua jenderal polisi itu yang tampak terlihat mbalelo terhadap keputusan pimpinan KPK yang ingin menaikkan status Formula E. Dari sini, perlahan terkuak semakin lebar tirai yang menutupi kasus Formula E. Masing-masing bertahan pada logika pikir mereka. Para sahabat yang saya hormati, dua jenderal polisi ini tentunya sangat memahami proses lidik dan sidik. Menaikkan kasus dengan menetapkan ada indikasi korupsi sudah pasti akan menuntut harus ada tersangka. Penetapan tersangka membutuhkan minimal ada 2 bukti yang sangat kuat dan tidak boleh gagal. Bila tidak, risikonya sangat besar bagi KPK. Apakah hanya kekurangan alat bukti ini yang membuat kedua jenderal polisi ini enggan menaikkan status? Hanya mereka jugalah yang bisa menjawab. Di sisi lain, KPK tampak mendapat tekanan yang kuat dari masyarakat agar kasus ini dibuka seterang mungkin. Sudah terlalu lama dan terlalu banyak kejanggalan di dalamnya. Apakah ini memperlihatkan ada itikat baik KPK untuk menaikkan kasus ini? Apakah KPK sedemikian mudah terharu pada sebuah kasus yang terkatung-katung? Rasanya
KPK jauh dari sifat seperti itu. Bila orang bertanya dengan agak kasar, apakah benar bukti belum cukup seperti yang diungkapkan di atas? Kalau belum cukup atau belum kuat, apa maksud pimpinan KPK hendak menaikkan status Formula E? Apakah dengan tujuan agar dengan mudah dilibas para pembela dari orang yang ditersangkakan? Hanya KPK yang bisa menjawab. Para sahabat, sebangsa dan setanah air, ada lagi tim yang ikut meramaikan keriuhan ini, yakni dari para ex-petinggi KPK. Tuntutan mereka lebih jelas, pecat Firly. Dari para pendemo ini sangat terlihat siapa-siapa yang merupakan orangnya si calon tersangka Formula E. Sangat unik memang. Sepertinya terjadi permainan tali yang segitiga. Sangat sulit membuat resultan gayanya. Sebagai orang dekat calon tersangka, sebagian dari mereka sudah pasti ingin menyelamatkan junjungannya. Tetapi, mengapa mereka mendemo Firly yang hendak menaikkan status? Padahal, dari kedua jenderal dikatakan bukti belum kuat. Tentunya akan bagus dan sangat terhormat bila menang di pengadilan dengan mudah, dikarenakan bukti yang tidak kuat. Kemudian bisa menuntut balik KPK dan besarannya bisa sampai ke triliun. Selanjutnya berfoya-foya. Pertanyaannya, di mana sebenarnya link yang putus? Dari semua titik-titik ini, sebaiknya KPK memperlihatkan integritasnya. Itu juga bila memang masih memilikinya. Ya, minimal masih memiliki sedikit kehormatan. KPK harus mampu menjawab logika yang muncul di masyarakat, yang mempertanyakan pendapat para kedua jenderal polisi, pendapat para pimpinan KPK, dan mempelajari tuntutan dari para pendemo. Bila tiga buah gaya membentuk segitiga, maka tidak mungkin resultannya searah dengan salah satu gaya. Yang pasti, resultan atau kesimpulan gaya berada di titik berat segitiga untuk mengatur kesetimbangan. Pertanyaan dan sekaligus saran bagi KPK. Siapakah yang mengatur kesetimbangan ini? Yang pasti tentu bukan hantu yang mengatur. Atau memang ini hanya sekedar permainan tali anak-anak yang bocengli? Apakah pertanyaan-pertanyaan ini harus kita tunggu agar Tuhan yang menjawab? Salam, majulah Indonesia.